Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan teman-teman, nama saya Budi Nugraha. Aktivitas saya sekarang sebagai aktivis di beberapa organisasi. Saya juga sebelumnya sebagai tenaga pengajar. Kebetulan saya mempunyai basic ilmu tentang kebijakan publik. Saya mengenyam pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung di jurusan administrasi publik. Saya melanjutkan studi di Magister Pasca Sarjana Universitas Pasundan mengambil konsentrasi kebijakan publik. Oke, di channel ini kita akan bahas banyak tentang sosial politik, khususnya dalam bidang kebijakan publik. Sebelum kita mengenal atau mendalami sebuah kebijakan publik, kita harus mengetahui dulu tentang definisi. Jadi sekarang saya akan memaparkan atau mengupas tentang definisi kebijakan publik. Tentunya banyak sekali pakar-pakar atau ilmuwan yang mendefinisikan tentang kebijakan publik. Teman-teman bisa lihat di literatur tentang administrasi publik. Di sini saya akan mengambil sebuah istilah tentang policy. Jadi sebagaimana disebutkan oleh Wojo Wasito dalam bukunya, kebijakan publik itu diistilahkan sebagai policy. Ya, policy artinya politik, siasat, atau kebijaksanaan. Tetapi ada teori yang sebagai antitesa atau menyanggah definisi ini, yaitu definisi yang diungkapkan oleh Irfan Islami. Dia menyebutkan policy diterjemahkan dengan bijakan yang berbeda dalam artian dengan kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan ada di dalamnya. Jadi kalau menurut Irfan Islami, kalau kebijaksanaan itu memerlukan pertimbangan-pertimbangan, tetapi kalau kebijakan itu adalah aturan-aturan yang ada di dalamnya. Jadi secara garis besar, policy itu adalah aturan-aturan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani sebuah persoalan di masyarakat. Dari banyak definisi, kita akan mengambil 4 poin sebagai implikasi dari definisi. Pertama, kebijakan publik yang dibuat dan menjadi pilihan pemerintah adalah tindakan-tindakan pemerintah yang sah. Di sini diartikan bahwa kebijakan publik yang dibuat pemerintah itu adalah tindakan pemerintah yang sah secara hukum. Itu bisa disebut dengan kebijakan publik. Tapi tindakan-tindakan pemerintah yang tidak sah itu tidak bisa disebut sebagai kebijakan publik. Nanti kita bahas lebih dalam tentang poin ini. Poin yang kedua, tindakan-tindakan pemerintah tersebut difokuskan kepada masyarakat yang bersifat mengikat. Jadi suatu kebijakan dikeluarkan itu secara otomatis mengikat masyarakat. Seperti Indonesia, misalkan Indonesia mengatur pemerintah mengeluarkan aturan seperti undang-undang, Kepres, kalau menteri keputusan menteri, itu secara otomatis mengikat masyarakat yang ada di dalamnya. Jadi ketika aturan itu digulirkan, mau tidak mau kita sebagai masyarakat terikat oleh aturan tersebut. Poin ketiga, tindakan-tindakan pemerintah tersebut memiliki tujuan-tujuan tertentu. Pastinya sebuah kebijakan atau aturan itu dibuat memiliki sebuah tujuan. Oke. Yang keempat, tindakan-tindakan pemerintah tersebut selalu berorientasi pada terpenuhnya kepentingan publik. Seperti yang saya ungkapkan di teaser ini, suatu kebijakan itu diharapkan sebagai penawar atau solusi dalam menangani permasalahan publik atau untuk memenuhi kebutuhan publik. Jadi suatu kebijakan dikeluarkan itu untuk normanya adalah memenuhi kepentingan atau sebagai solusi dari konflik yang ada di masyarakat. Itu 4 poin yang kita bisa ambil dalam definisi. Teman-teman untuk menggali lebih dalam definisi bisa cari di literatur, tentunya literatur yang berkenaan tentang administrasi publik. Selanjutnya kita akan memahami tentang tahapan. Jadi sebuah kebijakan publik itu bisa dibuat atau disebut kebijakan publik ketika sudah melalui tahapan-tahapan tertentu. Seperti definisi, pastinya banyak sekali tahapan-tahapan yang diungkapkan oleh para
pakar kebijakan. Ada yang menyebutkan 4 tahap, ada yang menyebutkan sampai 6 tahap, ada yang menyebutkan sampai 7 tahap. Saya akan mengupas tahapan kebijakan publik yang umum kita ketahui atau yang dapat lebih gampang kita pahami. Di sini ada 4 tahapan kebijakan publik. Pertama adalah formulasi. Formulasi adalah penyusunan. Jadi di mana tahapan ini sebuah badan, di sini berarti kalau penyusunan regulasi ini ada di tataran legislatif, yaitu DPR. DPR atau badan legislatif membuat suatu aturan atau menyusun sebuah aturan untuk nantinya disahkan dan dipatuhi oleh semua masyarakat. Di formulasi juga banyak sekali, ada setting, ada pengumpulan isu, ada penyusunan solusi. Yang secara simpel, formulasi adalah penyusunan. Jadi disusun sebuah peraturan atau rancangan aturan, ya, untuk tadinya secara definisi untuk memenuhi atau mengatasi permasalahan di masyarakat. Setelah formulasi ini jadi, lalu menginjak kepada tahapan yang kedua, yaitu legitimasi. Sebuah formula atau sebuah rancangan undang-undang atau aturan setelah disusun itu harus tahapan keduanya adalah legitimasi atau pengesahan. Seperti yang sekarang terjadi beberapa waktu kemarin dan sekarang juga lagi booming-boomingnya tentang RUU. Nah, RUU yang sudah disusun oleh DPR itu sekarang direkomendasi atau diajukan untuk disahkan. Nah, biasanya di tahapan inilah yang banyak menimbulkan polemik. Seperti sekarang ini tidak sedikit sekali RUU yang menimbulkan polemik di masyarakat karena terdapat pro kontra, ya, di kalangan masyarakat ataupun akademisi. Tadi jadi tidak sedikit perumusan kebijakan itu yang seharusnya didasarkan oleh kepentingan masyarakat, tetapi ini didasarkan oleh kepentingan sebagian golongan. Karena setiap golongan atau setiap individu itu mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda. Tapi salahnya, sebuah perumusan undang-undang itu didasarkan pada kepentingan golongan, bukan kepada kepentingan masyarakat. Sehingga legitimasi ini cukup rumit atau cukup banyak polemik untuk dilalui, ya. Kalau kebijakan publik itu sudah disahkan, sudah mempunyai legitimitas, barulah ke tahapan ketiga, yaitu tahapan implementasi. Nah, kalau tadi di legitimasi itu biasanya tataran legislatif, kalau implementasi ini lebih menitik beratkan pada tataran eksekutif. Kalau sebuah negara berarti yaitu presiden, pemerintah dengan menteri-menterinya, dengan jajarannya, itu sebagai eksekutor atau eksekutif. Jadi sebuah undang-undang setelah disahkan itu bakal dieksekusi oleh presiden. Kalau di tataran daerah ada Perda, peraturan daerah yang disusun oleh DPRD dibantu dengan juga kepala daerah, itu bakal diimplementasikan oleh kepala daerah dan jajarannya. Di sini aparatur negara yang membantunya. Implementasi ini juga lumayan rumit karena dalam tataran teknis atau implementasi tidak sesuai dengan rencana-rencana sebelumnya. Makanya setelah implementasi ada tahapan yang keempat, yaitu tahapan evaluasi, di mana evaluasi ini adalah menilai bagaimana suatu aturan itu berjalan. Apakah aturan ini efektif? Apakah aturan ini berhasil? Ataukah malah sebaliknya, aturan ini tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan tidak membuat suatu solusi untuk mengatasi sebuah konflik di masyarakat. Makanya ada evaluasi ini biasanya dilakukan oleh akademisi di kampus-kampus, diuji, terus juga oleh ada badan juga sebagai pengawas di pemerintah, dan tentunya sebagai masyarakat. Kita sebagai masyarakat patut mengontrol sebuah kebijakan, apakah kebijakan itu berjalan atau tidak. Nah, inilah tahapan-tahapan dalam kebijakan publik. Saya ulangi, 1. Formulasi penyusunan, 2. Pengesahan setelah disusun, yang ketiga setelah disusun, setelah disahkan, ketiga adalah implementasi, ya, dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan tentunya harus ada evaluasi. Nah, teman-teman, kurang lebihnya seperti itu
kita sudah memahami tentang definisi kebijakan publik dan juga tahapan kebijakan publik. Untuk menambah ilmu teman-teman sekali lagi bisa lihat literatur tentang kebijakan publik. Jangan kemana-mana, terus stay tune di channel kami karena saya akan bakal banyak sharing tentang sosial politik, khususnya di kebijakan publik. Sekian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.